Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul lagi bersama. Ini semua bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, tapi karena kasih karunia, anugerah dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya mengundang kita untuk menundukkan kepala kita. Kita akan siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini kami mau menikmati kasih karunia-Mu ya Bapa. Kebaikan-Mu, cinta-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Kau jumpai kami dalam pujian kami, dalam firman yang akan disampaikan Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Perkenankanlah kami ya Bapa
untuk kami ada bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Menghadapmu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kita katakan kembali, ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Inilah kami ya Bapa, pagi hari ini bentuk syukur kami kepadamu Allah yang hidup. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segala.
Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Yang berkuasa, kami mengundang Engkau pagi hari ini ya Bapa, bersama-sama dengan kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Yesus, ditinggikanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikanlah nama-Mu, Raja yang mulia, Allah yang hidup. Haleluya. Syukur-syukur bagi-Mu, ditinggikanlah nama-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Engkau yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau tinggikan Engkau, Raja yang kudus. Haleluya. Bukan bermazmur selamanya, bukan meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. 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 Sembah sujud kami, Kau yang maha mulia, Kau yang maha agung. Haleluya. Syukur bagi-Mu Allah yang hidup. Biarlah pagi hari ini Bapa, Engkau yang maha kudus, hanya Engkaulah yang kudus. Kami siapkan hati kami lebih lagi ya Bapa. Kami mau bermazmur bagi Engkau ya Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Kita katakan kudus, kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus,
Ya Bapa, Engkaulah yang maha kudus, Engkau yang maha mulia. Hanya di hadirat-Mu saja ya Bapa kami datang. Kita katakan kudus, kudus. Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus. Mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan takhta-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur bagi-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan takhta-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Kudus, kudus, Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus. Mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujianku, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat takhta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat takhta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat takhta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan kepadamu hanya satu tujuan ya Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Kita mau katakan, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah
pada hari yang mulia, semua orang percaya akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, kita katakan. Pada hari yang mulia, semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku, kalau namaku dipanggilku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam-malam. Sampai akhir kerjaku, aku kan tetap setia. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam-malam. Harus ku bersaksi tentang kasih-Nya. Sampai akhir kerja di dunia, ku tetap setia. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Kita tetap bersukacita Bapak Ibu. Kita katakan, ada kota yang indah cerah, disitulah pengharapan kita. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bahkan, bagi orang yang sudah menang. Indahlah, indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah, Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahlah, indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. 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 Kita jumpa di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Keadaan saat ini ya Bapa, membuat kami semakin rindu untuk pulang bersama dengan Engkau. Dan kami yakin Tuhan, dunia yang tidak pasti ini bukan menjadi tujuan hidup kami. Dunia semakin gersang. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, hingga ranting kering bertebaran. Kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah sudah akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan pekik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Ya Yesus, inilah pengharapan kami bersama dengan Engkau di langit baru, bumi yang baru. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, tinggal ranting kering bertebaran. Kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah, semua akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sepatah rasa. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan pekik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai memandang dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Serukan pekik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Ingatkan kami selalu ya Bapa, akan datang tiba saatnya ya Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau di Yerusalem baru. Terima kasih ya Bapa, biarlah ini menjadi pengharapan kami ya Bapa. Insan merajut kisah tanpa sepatah rasa.
Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan pekik bahaya, serukan pekik bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Serukan pekik bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah tersedia. Terima kasih ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami persilakan hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami bersyukur Bapa, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami jemaat GSKI Perdatam untuk datang beribadah ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan lebih daripada itu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari 2 Korintus 8 mulai dari ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan,
dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan ini. Adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang akan kita bawa untuk di kekekalan, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Apa itu kekayaan rohani itu, saudara? Kekayaan rohani yang kita ambil dari ayat 7 ya. Kekayaan rohani yaitu kekayaan di dalam iman, dalam perkataan, kekayaan di dalam pengetahuan, kekayaan dalam kesungguhan untuk membantu, dan kekayaan dalam kasih terhadap sesama. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Itulah kekayaan rohani. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Yang pertama-tama kita bahas dulu mengenai kaya dalam iman. Mengenai kaya dalam iman, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup, pergumulan, misalnya mengenai kemiskinan atau mengenai kehidupan ekonomi ataupun mengenai kesusahan hidup dan aniaya, tetap mereka imannya teguh kepada Yesus Kristus. Seperti halnya di jemaat Makedonia yang kita baru baca barusan ini, ya saudaraku, di ayat 2, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Begitulah jemaat di Makedonia. Dikatakan sekalipun selagi mereka dicobai dengan sangat berat, dengan berbagai penderitaan, tapi dikatakan sukacita mereka meluap. Itu artinya sukacita mereka meluap, berarti mereka tidak mengeluh. Sekalipun mereka dicobai dengan berat, dengan pelbagai penderitaan, mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, apalagi jauh daripada Tuhan, apalagi tidak jauh mereka mau marah kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, itulah dikatakan kaya di dalam iman, saudaraku. Demikian juga kepada jemaat di Smyrna, sebagaimana yang kita tahu di dalam Wahyu 2 ayat 9. Jemaat di Smyrna, mereka itu kehidupannya susah, mereka miskin, tapi Tuhan Yesus mengatakan mereka kaya. Mereka miskin, mereka susah, tapi Yesus mengatakan sesungguhnya mereka itu kaya. Sebaliknya saudaraku, dengan jemaat di Laodikia, yaitu jemaat di Laodikia di Wahyu 3 ayat 17, dikatakan bahwa kamu suam-suam kuku. Dan jemaat di Laodikia juga mengatakan bahwa kami kaya, kami memperkaya diri kami tidak kekurangan sesuatu pun. Itulah mereka katakan, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Sehingga Tuhan mengatakan, sekalipun mereka kaya, tapi Tuhan mengatakan kamu itu miskin, kamu melarat, kamu merana, kamu buta, kamu telanjang. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Itulah kalau tidak kaya di dalam secara rohani. Tetapi jikalau kaya dalam rohani, apapun masalahnya, tetap mereka berpegang kuat teguh imannya kepada Yesus Kristus. Sebab itu oleh penderitaan yang mereka alami tidak berpengaruh kepada iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tetap bergairah mencari Tuhan yang hidup. Apalagi yang jemaat yang di Wahyu 3 ayat 17. Yang jemaat yang di Wahyu 2 ayat 9, yaitu jemaat di Smyrna. Mereka tetap bergairah mencari Tuhan yang hidup. Dan selanjutnya juga mereka tidak mau tunduk untuk menyembah kepada patung daripada kaisar. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Itulah dicontohkan bagaimana kita kalau kaya di dalam rohani. Sekalipun kita miskin, tetapi Tuhan Yesus memuji kita.
kita dikatakan kaya secara rohani. Itulah memang yang kita tuju. Itulah yang memang kita rindukan. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Daripada kita kaya raya, tak kekurangan sesuatu pun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu itu melarat, kamu itu buta, kamu itu telanjang. Dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, tentunya kita tidak mau hal yang begitu demi saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jadi inilah kekayaan di dalam iman, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan hendaklah kita kaya di dalam, pertama tadi dikatakan kaya dalam iman, kemudian kaya di dalam perkataan. Hendaknya kita sebagai orang yang percaya kaya di dalam perkataan. Perkataan-perkataan yang berkualitas. Perkataan-perkataan yang membangun saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Perkataan yang memberikan semangat. Membangkitkan semangat kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena banyak orang-orang sekitar kita, saudaraku, sekalipun mereka kaya raya, banyak hartanya, namun mereka sungguh-sungguh miskin secara rohani. Mereka khawatir, mereka takut, mereka gelisah, mereka cemas, dan mungkin juga ada kepahitan di dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka sangat membutuhkan kita yang memiliki perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menguatkan bagi mereka, saudaraku, agar mereka dimenangkan, ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dan juga mereka haus akan ketenteraman, haus akan kedamaian. Kita sebagai orang yang percaya hendaknya berada di tengah-tengah mereka, membangkitkan semangat mereka, memberikan gairah, memberikan dorongan kepada mereka, ya, memberikan penghiburan kepada mereka, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Jangan kita memperkatakan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, seperti orang yang bukan mengenal Yesus, seperti orang yang bukan di dalam Tuhan. Apalagi dikatakan kalau perkataan yang sia-sia. Tahu saudaraku yang kekasih dalam Kristus, bahwa jikalau kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita harus jaga. Jangan sampai perkataan-perkataan kita perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, sebagaimana dikatakan kitab Efesus, bahwa itu tidak layak untuk kita ucapkan, tidak layak untuk kita perkatakan. Namun sebaliknya, sebagai orang yang merindukan kita kaya di dalam perkataan, hendaknya perkataan-perkataan yang berkualitas, yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, membangkitkan bagi orang-orang yang membutuhkan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian apalagi yang dikatakan kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang ketiga dikatakan kaya di dalam pengetahuan. Kaya di dalam pengetahuan, tentunya pengetahuan tentang ajaran Kristus. Kita harus tetap bertekun, belajar mengenai Alkitab, belajar firman Tuhan, maupun kita mendengar firman Tuhan, kita tetap harus bertekun di dalam hal itu, ya saudaraku. Kalau kita mau kaya di dalam pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang ajaran Kristus. Karena jikalau kita kaya di dalam pengetahuan tentang ajaran Kristus, hanya dengan demikian kita hanya mengerti kehendak Tuhan. Hanya di dalam Alkitab ini, semua apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan, semua sudah ada di dalam Alkitab ini. Sehingga
Jikalau kita kaya di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup kita dituntun oleh Alkitab, dituntun oleh firman Tuhan, sebagaimana di dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan yang menerangi perjalanan hidup kita, yang menuntun kita di dalam koridornya Tuhan Yesus, di dalam kehendaknya Tuhan. Hanya firman Tuhan. Oleh karena itu diingatkan supaya kita kaya di dalam pengetahuan, yaitu pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian di 4 dikatakan supaya kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kita diingatkan, saudaraku, untuk supaya kaya di dalam kesungguhan untuk membantu. Kesungguhan untuk membantu ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang murni, dengan hati yang tulus, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sehingga orang yang kita berikan sungguh-sungguh mereka merasakan terberkati, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Karena dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 16, saudaraku. Di dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berarti hal untuk memberi bantuan itu adalah kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar sosial, bukan sekedar hanya kegiatan sosial, tapi di dalam kita mendengar firman Tuhan barusan ini bahwa memberi bantuan itu adalah kehendak Allah. Dikatakan bahwa hal yang demikianlah, korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, yaitu dikatakan janganlah kamu lupa berbuat baik dan juga memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Tapi sering sekali hal untuk memberi bantuan ini, jikalau kita berfokus kepada kebutuhan sendiri, kita berorientasi kepada diri sendiri, ini suatu hal yang menghalangi kita untuk melakukan membantu, untuk memberi bantuan. Ini menghalangi sungguh-sungguh saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh karenanya diingatkan di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jikalau kita renungkan firman Tuhan mengenai hal ini, bahwa kita jangan memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Banyak orang-orang di sekitar kita ini yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan lewat kita, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Membantu yang paling sedikit pun bisa kita lakukan, itu sangat berarti bagi mereka. Mungkin di antara kita mengatakan, aduh, saya apa yang bisa saya lakukan ya? Saya dari segi keuangan, saya rasanya kayaknya gak cukup. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa memberikan bantuan merupakan tenaga, ya, berupa tenaga. Itu juga sungguh sangat berarti. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberi bantuan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah sungguh-sungguh kita memberikan bantuan dengan motivasi yang murni, dengan hati yang tulus, rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Ibrani 13 ayat 16 tadi, bahwa dikatakan bahwa janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kaya dalam hal membantu, dan selanjutnya kaya dalam hal kasih. Yesus adalah kasih. Kita sebagai orang yang percaya,
yang sudah ditebus oleh Yesus. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, hal ini hendaknya kita salurkan kasih yang dari Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Kasih yang murni, kasih yang tulus. Kasih Kristus kepada kita memotivasi kita untuk kita tetap mau mengasihi orang sekitar kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terlebih mengasihi Yesus. Dikatakan di ayat 5 ya, dikatakan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jikalau kita mengasihi Yesus, otomatis kita akan mengasihi sesama kita ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kita mengasihi orang-orang yang sekitar kita. Tentunya mengasihi bukan dengan hanya perkataan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang sekitar kita yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan kasih Kristus. Mungkin mereka berada di dalam kegelapan, mungkin mereka berada di dalam suatu hal yang membelenggu mereka. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang kaya di dalam kasih, hendaknya mengalirkan kasih Kristus itu kepada mereka, sehingga mereka lewat kehidupan kita, mereka mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebagaimana yang kita dengar tadi, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa hal yang kita kehendaki, terutama yang Tuhan kehendaki supaya kita kaya secara rohani. Yaitu pertama dikatakan tadi bahwa kita kaya di dalam iman. Kedua dikatakan bahwa kita kaya di dalam perkataan, yaitu perkataan-perkataan yang berkualitas ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian kaya di dalam pengetahuan, tentunya pengetahuan tentang ajaran-ajaran Kristus. Karena jikalau kita kaya di dalam pengetahuan tentang ajaran Kristus, yaitu firman Tuhan, hal itulah yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini, menerangi perjalanan kita, sebagaimana dikatakan bahwa firman Tuhan adalah terang bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan pelita bagi kakiku. Ya, saudaraku. Kemudian setelah dikatakan kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu, karena dikatakan di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 16 bahwa kekaya di dalam hal membantu dan berbuat baik. Korban-korban yang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dan terakhir diingatkan kepada kita, jikalau kita kaya di dalam kasih Kristus yang ada kepada kita, kasih Kristus yang memotivasi kita untuk kita tetap mau mengasihi orang-orang sekitar kita. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Sehingga dengan kita memiliki kekayaan-kekayaan ini, sungguh-sungguh hal itulah yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh layak dan berkenan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kiranya oleh kuasa Rohul Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala apa yang kita dengar pada saat ini, yaitu mengenai kekayaan rohani yang sudah kita dengar, saudaraku. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 15 bahwa di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk melakukan segala hal yang berkenanan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami
datang menghampiri Engkau Bapa di tempat kudus-Mu. Kami mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Bapa. Sungguh-sungguh kami rindu Tuhan memiliki kekayaan-kekayaan rohani, yaitu kaya di dalam iman, kaya di dalam perkataan, kaya di dalam pengetahuan, kaya dalam memberi bantuan, dan juga kaya di dalam kasih. Bapa, biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan semua hal itu, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu yang kudus Bapa, menjadi anak-anak yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kesehatan kepadanya ya Bapa. Biarlah lewat pengajarannya Bapa yang berasal daripada-Mu, membawa jiwa-jiwa hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, di dalam pimpinan kuasa Rohul Kudus-Mu. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga istrinya, anak-anaknya, menantunya dan cucunya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan. Bapak, Engkau tahu mengenai kelemahan tubuhnya Tuhan, yaitu kaki kiri dan tangan kirinya yang masih dalam taraf pemulihan. Tuhan, alirkan kekuatan yang daripada-Mu mengalir di dalam tubuhnya Tuhan, sehingga organ-organ tubuhnya yang tidak atau kurang berfungsi, yang kurang baik bekerjanya Tuhan, kembali dipulihkan, dan hamba-Mu ini dapat kembali melayani di ladang-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus mengalirkan kekuatan yang daripada-Mu Bapa, agar memiliki tenaga Tuhan untuk melatih organ tubuhnya yang lemah Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga istrinya, berkati anak-anaknya, berkati menantunya dan cucunya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Adam David Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu di GSKI Perdatam ini Tuhan, sebagai wakil daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan, agar ia dapat efektif di dalam melakukan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan ya Bapa. Tuhan menambah-nambahkan hikmat yang daripada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga memberkati istrinya, memberkati anaknya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pengurus GSKI Perdatam. Bapa, biarlah tetap bersatu hati Tuhan, melakukan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan. Sehingga dengan bersatu hati, dengan penuh kerendahan hati, motivasi yang murni dan hati yang tulus, sungguh layak berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Dengan demikian Tuhan, menambah-nambahkan seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GSKI Perdatam Tuhan. Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat GSKI Perdatam Tuhan. Bagi yang mengalami pergumulan pada saat ini Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar oleh karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Karena hanya Engkaulah tempat kami berseru, pertolongan kami hanya berasal daripada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan.
Tuhan, memulihkan kesehatan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana Tuhan, khususnya di NTT Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarga mereka oleh karena bencana ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga yang akan mencukupi kebutuhan mereka lewat uluran tangan daripada semua anak-anak-Mu Tuhan, yang mau memberikan berkat bagi mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu ya Allah kami, ya Raja kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sungguh mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama yang lain Tuhan, sekalipun kami beribadah lewat YouTube di tempat kami masing-masing, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih terulur atas kami semuanya untuk memberkati kami Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita angkat hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.